Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul 5 langkah untuk melakukan pergeseran Blue Ocean atau Samudra Biru. Nama anggota kelompok yang pertama ada Herlina Hera Pradian dengan NPM 112, yang kedua Ilham Dika Darmawan NPM 134, yang ketiga ada Anissa Putri NPM 136, yang keempat ada Erlanda Naufa NPM 137, yang kelima ada Rehan Ramadhani NPM 146. Yang selanjutnya, langkah pertama atau mulai. Memilih tempat yang tepat untuk mulai. Setiap awal inisiatif Blue Ocean timbul pertanyaan di mana kita memulainya. Jawabannya, kita mulai dengan menentukan cakupan inisiatif, yang mana berarti mencari tahu penawaran bisnis atau produk atau jasa yang akan kita kerjakan. Ada cara untuk menciptakan dan menggunakan akan membangun kepercayaan, serta dukungan orang terhadap inisiatifnya. Dan bagaimana menghindari jebakan di dalamnya. Yang pertama, memetakan hari ini untuk melihat hari esok. Para perintis, pejalan, penetap membagi menjadi 3 bagian, di antaranya perintis atau pioner, yang kedua penetap atau settler, yang ketiga pejalan atau migrator. Kemudian, memahami portofolio perusahaan sendiri dalam hal kadar inovasi nilai itu penting sebab 2 alasan mendasar. Yang pertama, menjadikan kita dapat memandang melampaui angka performa hari ini. Yang kedua, gambaran besar portofolio tersebut berdasarkan nilai dan inovasi indikator mempersiapkan kita untuk mulai menentukan cakupan inisiatif kita. Or the Right to Grow merupakan pendekatan dari proses Blue Ocean, di mana artinya memilih satu penawaran penetap, menerapkan proses pergeseran Blue Ocean terhadapnya, melihat hasilnya, lalu dari pengalaman itu melakukan proses bisnis atau penawaran produk atau jasa lain dalam portofolio kita. Selanjutnya, yang kedua ada bagaimana membuat peta perintis pejalan penetap. Ada 3 cara. Yang pertama itu kenali bisnis atau penawaran produk jasa penting dalam portofolio kita. Yang kedua, kenali penawaran mana yang termasuk perintis, pejalan, dan penetap. Dan cara yang ketiga itu petakan portofolio tersebut. Yang ketiga, apa yang diungkap di dalam peta. Selanjutnya, kita membahas dampak strategisnya. Tujuan portofolio ideal tentu tergantung pada industri kita. Tegaskan pada kelompok bahwa tujuannya bukanlah menciptakan portofolio yang didominasi perintis, tapi menciptakan keseimbangan sehat antara bisnis hari ini dan perintis yang menjadi mesin pertumbuhan masa depan. Jadi, menggunakan peta untuk membangun pemahaman bersama terkait kemungkinan konsekuensi kalau tak bergerak. Apakah ambisi pertumbuhan organisasi konsisten dengan peta perintis pejalan penetap yang dibuat kelompok atau tidak? Selagi implikasinya mulai dirasakan, motivasi tim untuk meluncurkan inisiatif pergeseran Blue Ocean mulai muncul dan menguat. Lalu keempat, yaitu menentukan cakupan yang tepat. Langkah yang pertama, bisnis atau penawaran produk jasa itu adalah penetap atau pejalan tingkat rendah. Yang kedua, pemimpinnya seorang manajer yang bersemangat keluar dari Red Ocean dan percaya bahwa memikirkan strategi kembali secara mendasar merupakan sebuah kunci. Yang ketiga, idealnya tidak ada inisiatif besar lain yang sedang berjalan di unit tersebut. Dan yang terakhir, bisnis atau penawaran produk jasa itu terdesak. Membangun tim Blue Ocean yang tepat. Menyusun tim yang tepat untuk melakukan suatu inisiatif Blue Ocean itu sungguhlah penting. Seperti apa kelihatannya tim yang tepat? Ada 3 hal yang mengatakan bahwa sebuah tim itu tepat. Yang pertama, membuat tim yang beranggotakan 10 sampai dengan 15 orang. Yang kedua, biasanya para eksekutif ragu melibatkan orang dari fungsi tertentu.
Namun sebaiknya libatkanlah setiap orang dari setiap fungsi yang ada. Dan yang terakhir, pastikan semua pihak atau orang yang dipilih terlibat langsung di visi atau penawaran produk jasa yang ingin digeser dari Red Ocean ke Blue Ocean. 2. Apa yang dicari di antara anggota tim? Karakter adalah yang terpenting. Kita perlu mencari orang yang dihormati dan sudah mempunyai kredibilitas dalam organisasi. Namun perlu menaruh 1 atau 2 orang yang dikenal suka membantah dalam tim. Bersiap menghadapi orang yang satu sisi senang dipilih, namun sisi lain khawatir dengan kerja ekstra yang ditimbulkan. Dalam proses, anggota tim mendapat pengalaman kepemimpinan, bekerja dengan orang dari fungsi berbeda, belajar langsung terkait pasar, dan mendapat gelar besar organisasi dan lingkungan. 3. Tunjuk pemimpin tim yang pas. Besarnya pengaruh seorang pemimpin kepada tim dan perusahaan akan membantu memobilisasi banyak bagian organisasi untuk mendukung inisiatif. Pemimpin diharapkan bertindak sebagai titik kontrak pertama tim, memelihara arah dan semangat, memastikan semua orang tahu dan membuat tim menelusuri organisasi. Yang keempat, untuk organisasi disfungsional, libatkan penasehat. Penasehat di sini dapat membantu mengantisipasi masalah-masalah sebelum menjadi runyam. Penasehat sendiri merupakan seorang dalam organisasi yang mengerti keadaan. Langkah kedua, pahami di mana kita berada sekarang. Jelaskan keadaan sekarang. 1. Kanvas strategi merupakan analitika visual di satu halaman yang menggambarkan cara atau organisasi membentuk penawaran kepada pembeli. Dibanding penawaran pesaing, ada 4 unsur penting strategi di sini, yaitu 1. Faktor yang diperebutkan, 2. Tingkat penawaran yang diterima pembeli, profil dari strategi, dan yang keempat, struktur biaya sendiri dan pesaing. Yang kedua, apa yang ditempatkan kanvas strategi. Kanvas strategi mendorong agar dari rincian yang menjerat dan melihat dengan jelas lika-liku industri kita, juga memungkinkan menangkap atau menampilkan gambar makro keadaan industri sekarang tanpa tersesat. Ya, fokus, perbedaan, dan slogan yang meyakinkan. Untuk dapat menggeser Blue Ocean, bentuk dasar profil strategis tidak boleh sama dengan yang lain. Ada 3 kriteria yang perlu dipenuhi, yaitu 1. Harus jelas bahwa bentuk dasarnya berbeda di kanvas dengan industri lain. Yang ketiga, profil strategis harus fokus. Yang ketiga, profil strategi seharusnya punya satu slogan meyakinkan yang berbicara kepada pasar dan secara jujur mencerminkan apa yang disediakan penawaran. Keempat, bagaimana cara menggambar kanvas strategi. 1. Sebutkan nama industri tempat berada. 2. Kenali faktor-faktor utama yang diperebutkan dalam industri. Ketiga, tentukan pemain penting mana yang dijadikan pembanding. Keempat, beri nilai bagi faktor-faktor pesaing utama di penawaran kita dan penawaran pemain terbaik. Yang kelima, gambarkan kanvas strategi masa kininya. Bergerak maju. Setelah kanvas strategi tergambar, membuat tim memiliki pandangan keadaan organisasi industri. Para anggota dapat menemukan sendiri kebutuhan akan perubahan. Sebab itulah yang menjadikan mereka merasa memiliki. Kanvas strategi hanya alasan objektif kenapa pergeseran Blue Ocean perlu dilakukan atau tidak perlu, melainkan titik awal yang bagus untuk mengevaluasi gagasan baru. Sesudah langkah pertama, anggota tim kembali ke unit masing-masing untuk membagikan temuan dan pembelajaran yang diterima dari kanvas strategi masa kini.
Langkah ketiga, bayangkan di mana kita bisa berada. Menemukan titik-titik menyakitkan tersembunyi yang membatasi ukuran industri. Titik menyakitkan merupakan apa yang digambarkan namanya aspek-aspek suatu bisnis, produk atau jasa yang terpaksa dihadapi pembeli secara sadar atau tidak dan mengurangi penggunaan di mata pembeli atau sangat tidak nyaman sehingga konsumen beralih ke pilihan lain. Dalam Blue Ocean ini titik menyakitkan seringkali bukan suatu ancaman, melainkan kesempatan untuk mengubah arena strategi. Peta utilitas pembeli di sini menggambarkan kisaran lengkap pengalaman yang didapat pembeli dalam menggunakan penawaran industri. 6 tahap daur pengalaman pembeli dimulai dengan menguraikan seluruh rentang pengalaman pembeli yang tiap tahap meliputi beragam pengalaman spesifik. 6 tuas utilitas pembeli juga dapat menampilkan tuas utama yang dapat ditarik organisasi untuk memberi kegunaan lebih besar bagi pembeli. Tuas yang paling sering digunakan adalah produktivitas konsumen. Woi, lengan depi ya woi. Membuat peta utilitas pembeli. Yang pertama, mulai dengan daur pengalaman pembeli. Dengan mengajak tim menelusuri daur pengalaman pembeli generik dan pastikan semua orang tahu apa yang ditunjukkannya. Kemudian yang kedua, pelajari 6 tuas utilitas pembeli. Beralih ke 6 tuas utilitas, pemimpin harus memastikan setiap orang mengerti arti dari setiap tuas utilitas yang ada. Kemudian yang ketiga, isi peta utilitas pembeli. Selagi halangan utilitas muncul, taruhlah X di tiap ruang dengan titik menyakitkan, lalu gunakan O untuk menandakan ruang utilitas yang menjadi fokus industri saat ini. Apakah yang kita lihat sama dengan yang pembeli lihat dan alami? Yaitu sesudah peta lengkap, tim dapat membahas wawasan yang diungkap banyak. Pertama, dengan meminta mereka merekapitulasi apa yang sudah dipelajari dan kesimpulan dari kanvas strategi masa kini. Lalu beralih ke peta utilitas pembeli yang sudah lengkap dan menanyakan beberapa pertanyaan. Dan yang keempat, aturan pertama penelitian lapangan yaitu alami apa yang dialami pembeli. Yang pertama, saat turun ke lapangan disarankan agar sebisanya tim berperan sebagai pembeli biasa atau mengamati pembeli suguhan di lingkungan profesional atau rumah. Jangan gantikan dengan grup fokus atau forum pembuatan. Yang kedua,